Semua. Em, Ketika saya bekerja di perusahaan pasar modal, perusahaan manajer investasi, terus terang ada beberapa pihak yang datang ke saya. Dia tanya, Pak, boleh nggak reksadana tempat Bapak bekerja ini tolong beli kripto gitu, tolong kasih pinjaman ke P2P lending, atau kami ini startup gitu, tolong bisa nggak ada penyertaan modal ke situ. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah reksadana boleh berinvestasi ke situ? Em, Kalau startup itu kan pada dasarnya adalah penyertaan modal atau investasi dalam bentuk saham. Jadi sebetulnya mirip-mirip saham sih, bukan mirip saham, memang saham gitu. Kalau P2P lending, P2P itu kan peer to peer. Jadi sebetulnya itu adalah pinjaman, mirip-mirip obligasi. Kripto mirip apa? Saya nggak tahu terus terang. Sampai sekarang saya juga masih belum mengerti. Jadi saya menganalogikan kripto sebagai uang internet mainan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah boleh reksadana berinvestasi ke tiga instrumen tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa membaca POJK tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, atau kami singkat dengan POJK RDKIK. Nah, POJK ini pada dasarnya ya merupakan kitab suci atau buku acuan dasar, bukan buku lah, peraturan acuan dasar dalam membentuk, mengelola, ya, memasarkan sampai pada pembubaran reksadana. Jadi kalau orang yang mau bekerja di perusahaan manajer investasi, entah di divisi produknya, divisi marketingnya, atau divisi pengelolaan investasi, sedikit banyak itu harus memahami aturan ini. Dan aturan ini sudah direvisi dan ada tiga versi. Versi pertama itu yang tahun 2016, kemudian perubahan pertama di tahun 2020, perubahan yang kedua di tahun 2023. Nah, kalau POJK perubahan KIK ini bukan menimpa. Jadi misalnya di POJK yang 2016 ada 200 pasal. Nah, yang di 2020 dia bilang pasal A, pasal B, pasal C direvisi. Eh, Kemudian ditambahkan pasal X gitu. Sama juga yang 2023 juga begitu. Yang direvisi pasal A, pasal B, pasal C, ditambahkan satu pasal itu. Jadi kalau kita mau memahami aturan ini, harus baca tiga versi secara utuh. Nah, kemudian dipadukan juga dengan POJK, Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Jadi kira-kira 70-80% daripada operasional perusahaan manajer investasi mengacu kepada dua aturan ini. Aturan lainnya apa, Pak? Aturan lainnya tentang POJK fungsi manajer investasi, POJK eh, APU PPT, kemudian pelindungan konsumen dan sebagainya. Syariah gitu ya. Nah, tapi dua ini pada dasarnya adalah mencakup 70-80% bagaimana suatu perusahaan manajer investasi dijalankan. Kalau yang nggak sempat baca ya, atau mungkin nggak ngerti bahasa aturan, ya mungkin bisa melihat video yang saya buat ini. Cuman kalau misalkan ada perbedaan, entah di saya, apakah itu di pengetikan atau di ucapan, sebaiknya tetap mengacu kepada yang ada di aturan. Bisa saja dalam membuat video ini ada yang saya kelewatan juga gitu. Nah, di dalam POJK tersebut ada 8 jenis efek yang diperbolehkan. Yang pertama adalah efek penawaran umum dalam dan luar negeri. Penawaran umum itu kalau bahasa Inggrisnya public offering. Jadi mengacu kepada perusahaan terbatas, kalau di Indonesia PT, di Amerika LLP, ya, Limited Liabilities apa gitu ya, LLP gitu. Kalau Singapura uh, Private PTE Ltd, Private Limited gitu. Jadi perusahaan terbatas. Uh, Perusahaan terbatas ini tadinya cuma dimiliki oleh sekelompok investor. Kadang-kadang dua, minimalnya dua. Ya, sekarang peraturan cipta kerja ada yang baru, itu satu orang boleh. Tapi kalau secara umum itu dua pemegang saham. Nah, apabila perusahaan yang tadinya dimiliki secara terbatas ditawarkan kepada masyarakat umum melalui mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang yang mengatur tentang Bursa Efek Indonesia dan sekuritas, itu disebut dengan penawaran umum atau public offering. Jadi yang tadinya
PT misalnya contoh, PT Paninbank itu di belakangnya jadi TBK. PT Astra Internasional di belakangnya ada TBK. Di luar negeri juga sama, Tesla, Apple, Microsoft itu juga merupakan efek penawaran umum luar negeri. Jadi reksadana boleh beli saham penawaran umum dalam negeri, boleh beli obligasi, saham penawaran umum luar negeri. Jadi sepanjang dia perusahaan terbuka, listed dengan mekanisme bursa, gitu ya, maka boleh dibeli saham di Indonesia dan saham luar negeri. Nah, penawaran umum ini tidak terbatas hanya pada saham. Obligasi juga disebut dengan penawaran umum. Jadi ketika kalau kita misalnya ada obligasi gitu ya, obligasi kalau ditawarkan kepada publik itu disebut obligasi penawaran umum. Reksadana juga bisa beli. Ini berlaku untuk obligasi dan sukuk dalam negeri, obligasi dan sukuk di luar negeri. Nah, kalau saham PT gimana, Pak? Jadi PT-nya belum TBK. Ya, PT misalnya Surya Cemerlang, ya, PT Indonesia, PT ABCD, ya. Jadi PT yang entah baru berdiri atau sudah berdiri dan dimiliki 2-3 pihak. Apakah reksadana boleh masuk ke situ? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan efek penawaran umum. Jadi dia harus datang dulu ke perusahaan sekuritas. Dia bilang, oke, saya mau IPO, tolong dibantu. Nanti divisi investment banking ada di sekuritas, atau kalau peraturannya penjamin emisi efeknya akan memandu nasabah ini untuk mengurus semuanya, mulai dari audit, konsultan hukum, dan lain-lain, menyiapkan laporan keuangan, kemudian disiapkan show-nya, kemudian disiapkan prospektusnya, dilakukan penawaran. Nah, barulah nanti setelah dapat izin OJK, sahamnya masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau tidak ada proses seperti itu, reksadana tidak boleh masuk. Jadi, kalau mengacu kepada itu, apakah startup boleh reksadana masuk? Nggak bisa, kecuali dia startup yang sudah TBK. Kalau belum TBK, nggak bisa masuk. Bagaimana dengan P2P lending? Ya. Nah, P2P lending itu kan peer to peer, artinya A meminjamkan ke B. Cuma di tengah-tengahnya ada apa ya bahasanya, aplikator lah atau apapun lah bahasa mereka. Ada orang tengahnya. Jadi bukan si orang yang butuh uang pinjam ke A, ya, baru A pinjam uang ke kita, bukan. Itu kan bank. Ya. Kalau bank kan dia terima deposito, baru dia salurkan sebagai kredit, dia ambil selisihnya. Kalau P2P lending enggak, dia bukan sebagai bank. Langsung dia pertemukan yang punya uang sama yang meminjam uang, dia cuma ngambil fee di tengah-tengah. Nah, karena itu pinjamannya langsung dari A langsung pinjam ke B gitu. Nah, kalau seperti itu juga bukan penawaran umum, karena penawaran umum untuk saham dimiliki oleh lebih dari 50 pihak, demikian juga untuk obligasi dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Jadi P2P lending juga tidak termasuk efek penawaran umum. Nah, tapi penawaran umum itu tidak hanya sekedar jumlah investornya atau jumlah pembelinya, tapi juga proses penawaran itu sendiri, yang pada dasarnya membutuhkan izin dari OJK. Jadi kalau perusahaan mau menawarkan obligasi, minta izin ke OJK. Perusahaan ingin menawarkan sahamnya kepada publik, minta izin ke OJK. Perusahaan sekuritas yang mengurusi itu juga harus izin OJK. Jadi semuanya harus melalui otoritas jasa keuangan. Nah, bagaimana dengan influencer misalnya? Dia di sosial medianya bilang, wah, saya punya peluang bisnis menarik, yuk kongsi sama saya, kita bikin begini. Ilegal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau pihaknya lebih dari 50, itu disebut dengan penawaran umum. Kemudian ketika yang dia tawarkan adalah investasi di pasar modal, sebetulnya itu juga ranahnya ranah OJK. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau misalnya ada ajakan untuk berinvestasi di suatu perusahaan yang ditawarkan melalui sosial media gitu ya, bukan oleh pihak yang mendapat izin dari OJK. Nah, dari 8 efek, yang pertama tadi sudah. Efek yang kedua adalah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah RI atau lembaga internasional di mana pemerintah RI menjadi anggota. Jadi misalkan Bank Dunia, ya, Indonesia kan anggota Bank Dunia. WHO, Indonesia juga anggota daripada WHO.
ILO itu yang organisasi PBB yang untuk labor gitu, atau misalnya ADB, ASEAN Development Bank gitu ya. Yang baru-baru ini lagi tren misalnya BRICS gitu, misalnya Indonesia gabung ke situ. Nah, apabila lembaga-lembaga yang dibentuk oleh uh, perkumpulan internasional seperti itu dan mereka menerbitkan obligasi gitu ya, maka reksadana boleh membeli obligasi itu. Jadi dia boleh beli obligasi negara atau obligasi dari lembaga internasional di mana pemerintah Indonesia menjadi anggota. Nah, yang ketiga adalah MTN konvensional dan syariah gitu ya. MTN itu singkatan dari medium term notes. Jadi semacam surat hutang non penawaran umum. Nah, kalau obligasi yang pertama tadi ya, efek penawaran umum. Kalau MTN itu efek hutang non penawaran umum. Bedanya apa? Ya kalau obligasi pinjamnya ke lebih dari 50 pihak, kalau MTN pinjamnya ke maksimal 49 pihak. Nah, ada MTN versi konvensional, ada juga MTN untuk yang syariah. Nah, reksadana boleh nggak beli MTN? Boleh, tapi syaratnya banyak Bapak Ibu. Uh, Pertama, kalau dia mau masuk, ratingnya harus double A. Kalau kurang dari double A nggak bisa. Kemudian ratingnya itu harus di peringkat setiap tahun. Karena dulu pernah ada kejadian, ada perusahaan ratingnya cuma sekali, habis itu nggak di-upgrade lagi, padahal utangnya belum jatuh tempo. Kemudian ratingnya harus dipublikasikan. Dipublikasikan maksudnya apa? Ketika Anda punya perusahaan, Anda mengajukan, tolong dong Pevindo nilai saya, kemampuan saya membayar hutang bagaimana? Apakah triple A, double A, apa single A? Nah, setelah keluar, uh, Pevindo kasih saya opsi. Pak Rudi, ini ratingnya udah keluar. Kamu punya opsi. Apakah mau dipublish, artinya dipublikasi di website Pevindo, semua orang bisa akses, atau saya bilang ini private untuk saya aja gitu. Nah, kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang mungkin ratingnya tidak begitu bagus. Karena tidak begitu bagus, dia bilang, oke lah ini private aja. Tapi ada juga yang karena kepentingan misalnya dia mengajukan kredit ke bank atau mau terbitin obligasi, dia bilang dipublikasikan saja. Nah, boleh nggak Pak ratingnya bagus tapi dia private? Kalau di aturan Pevindo boleh. Nah, kalau di reksadana ketemu obligasi yang ratingnya oke tapi di private jadi masalah. Kenapa? Karena kalau dia di private artinya ratingnya itu tidak muncul di publik. Ratingnya tidak muncul di publik, kita tidak bisa cek harga wajarnya berapa. Karena harga wajar obligasi itu hanya ada untuk obligasi yang ratingnya dipublikasikan, termasuk juga MTN. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, KIK EBA non penawaran umum. Wah, bahasanya berat ya. Udah KIK EBA, kontra investasi kolektif, efek peragun aset, non penawaran umum lagi. Jadi KIK EBA itu kalau Bapak Ibu baca buku investasi yang luar negeri, itu biasanya muncul di MBS atau ABS, ya Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities. Jadi kayak bank punya KPR, dibayarnya kan masih lama tuh, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Banknya mau nyalurkan kredit sekarang, tapi uangnya nyangkut dibayar nasabah 20-30 tahun lagi. Dia bungkus, dia jual ke orang. Nah, proses membungkus KPR-KPR itu disebut dengan sekuritisasi. Kemudian hasil bungkusnya disebut dengan MBS, Mortgage Backed Securities. Nah, selain mortgage atau KPR, bisa juga kayak tagihan, pinjaman student loan, pinjaman kartu kredit, pinjaman-pinjaman yang lain, atau invoice kadang-kadang. Nah, itu semua bisa disekuritisasikan. Nah, kalau bentuknya bukan mortgage, itu disebut dengan ABS, Asset Backed Securities. Nah, kalau di bank ya mungkin orang bilang factoring lah atau anjak piutang. Jadi saya punya invoice-nya bayar saya temponya sekian bulan lagi, saya butuh modal kerja untuk bangun, ya sudah invoice ini saya jadikan anjak piutang ke bank, seperti itu. Nah, reksadana boleh membeli KIK EBA, tapi yang non penawaran umum. Artinya dia nggak bisa beli KIK EBA yang penawaran umum. Jadi uh, yang apa asset backed securities tadi ada yang ditawarkan secara umum, ada juga yang ditawarkan kurang dari 50 pihak seperti halnya MTN. Nah, kalau reksadana boleh belinya yang non penawaran umum itu.
Nah, kemudian efek pasar uang dalam negeri jatuh tempo di bawah 1 tahun. Nah, kalau efek pasar uang dalam negeri itu biasanya mengacu kepada deposito, obligasi, MTN, atau tadi KIK EBA non penawaran umum, yang mungkin waktu dia terbit umurnya 3, 5, 7, 10, 15, 20 tahun, tapi sudah jalan dan sekarang cuma tinggal kurang dari 364 hari. Nah, kalau misalnya kurang dari 364 hari, maka disebut sebagai instrumen pasar uang, bukan lagi instrumen obligasi. Tetap obligasi sih, cuman kalau secara sistem di reksadana, itu membacanya sebagai pasar uang. Nah, pasar uang dan obligasi pada dasarnya itu adalah dua kategori yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan contoh ya reksadana pendapatan tetap, dia kan kebijakannya minimum 80% di obligasi, maksimal 20% di lainnya. Nah, kalau misalkan dia beli obligasi yang umurnya 3 tahun, terus udah jalan 2 tahun 1 hari, otomatis tinggal kurang dari 1 tahun kan. Nah, maka secara kategori eh, obligasi ini berubah status menjadi pasar uang. Nah, kalau dia berubah status menjadi pasar uang, berarti dia tidak lagi masuk yang 80%, dia masuk yang 20%. Nah, sehingga obligasi tersebut cuma yang kurang dari 1 tahun tersebut cuma boleh maksimal 20%. Kalau lebih dari itu, dia harus jual. Kenapa? Karena tidak comply. Dianggapnya dia bukan beli obligasi, dia belinya itu instrumen pasar uang. Makanya kalau orang atau perusahaan manajer investasi yang reksadana pendapatan tetapnya besar, mereka juga punya reksadana pasar uang. Jadi kalau obligasinya itu ratingnya bagus, kuponnya menarik, hanya karena melewati batasan 20% kan sayang. Jadi dia bisa lempar ke reksadana pasar uangnya. Nah, itu seperti itu. Instrumen keenam, dire non penawaran umum. Waduh, apalagi dire. Nah, dire itu dana investasi real estate. Jadi kalau tadi KIK EBA, mortgage ya, KPR disekuritisasi. Kalau dire ini properti kita sekuritisasi. Jadi dana investasi real estate itu adalah suatu produk pengelolaan investasi yang boleh berinvestasi di properti yang sudah menghasilkan sewa, Bapak Ibu. Jadi dia boleh beli properti, tapi propertinya yang menghasilkan. Jadi contohnya kayak mall, mallnya sudah harus ada tingkat terisiannya. Nggak bisa mall baru bangun kosong belum ada tenan, nggak bisa. Atau rumah sakit, atau kawasan perkantoran gitu. Jadi dia harus beli yang sudah menghasilkan sewa, ada dividen yield-nya gitu ya. Dan ada kebijakan minimum 90% daripada pendapatan setelah dikurangi biaya, itu wajib dibagikan sebagai dividen. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sudah ada beberapa dire, tapi mungkin ditawarkannya ke investor profesional ya. Jadi mungkin belum Bapak Ibu kenal secara publik gitu. Di luar negeri juga ada dire ya. Bahkan direnya perusahaan TBK. Kalau di luar negeri namanya bukan dire tapi namanya REITs ya, Real Estate Investment Trust. Kalau di Indonesia namanya dire, dana investasi real estate. Nah, dire ada yang perusahaan di TBK kan, ada juga dire yang non TBK. Nah, kalau reksadana boleh belinya dire yang non TBK. Dia nggak bisa beli dire yang TBK. Gitu. Kenapa Pak? Terus terang saya juga nggak gitu ngerti peraturan OJK-nya seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh itu efek derivatif. Derivatif itu kalau kita baca peraturan OJK adalah turunan dari suatu efek dengan syarat diperdagangkan aset dasar dari efek atau indeks efek, kemudian tidak ada potensi bisa rugi lebih besar daripada nilai investasi awal. Jadi maksudnya kita boleh beli derivatif yang tradable, mau dijual kapan aja bisa. Kemudian derivatif itu derivatif dari suatu saham, misalnya structure warrants gitu ya, rights gitu, atau derivatif daripada suatu indeks, misalnya indeks LQ45 dibikin dia punya kontrak opsinya, itu dia derivatif. Kemudian ketika kita membeli kontrak derivatif tersebut, tidak ada syarat atau kondisi yang menyebabkan kerugian kita bisa lebih besar daripada nilai investasi yang kita tanamkan. Nah, terus terang saya kerja di pasar modal ini sudah sejak tahun 2006.
sampai sekarang. 2006 sampai 2012 sih saya di perusahaan research ya. Baru dari 2012 sampai dengan sekarang di perusahaan manajer investasi. Terus terang saya belum pernah ngeliat sih orang reksadana itu membeli derivatif gitu. Saya nggak tahu alasannya apa gitu ya. Waktu saya di perusahaan riset saya nggak tahu kan. Ketika saya bekerja di perusahaan manajer investasi, perusahaan manajer investasi tempat saya bekerja pun tidak ada. Saya tanya kenapa, dia bilang saya juga gak gitu ngerti itu apa. Udah begitu derivatif itu kan kontrak kan ada masa berlakunya. Artinya kalau kita tidak tangani dengan baik, kita tidak eksekusi atau apa, bisa zero gitu. Nah, mungkin juga ketika dibuat suatu kontrak, kita mau execute kontrak itu, nah pihak yang menjamin eksekusinya belum banyak. Nah, sekarang memang sudah ada sih structure warrant gitu ya. Nah, kenapa orang belum beli, Pak? Ya mungkin saja harga eksekusinya terlalu tinggi, sehingga itu nggak akan kejadian misalnya, atau terlalu mahal preminya, sehingga reksadana tidak beli. Ya, tapi anyhow, terus terang saya sekian lama di pasar modal, saya belum pernah melihat ada reksadana yang berinvestasi derivatif. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh, tapi mungkin pelakunya tidak banyak. Nah, eh, tadi ya, startup itu kan bentuknya penyertaan modal. Tapi karena bukan penawaran umum, nggak bisa. P2P lending bentuknya hutang. Eh, Apakah masuk kategori hutang MTN, Pak, yang di bawah 49 pihak? Enggak juga. Kenapa? Karena proses daripada hutang P2P lending itu, mekanisme pinjaman itu tidak melalui proses di OJK. Kalau melalui proses di OJK, kalau bentuknya obligasi atau MTN, pajaknya final 10%. Tapi kalau misalkan melalui mekanisme P2P lending, nah mekanisme P2P lending itu dianggap pinjam-meminjam antar pihak biasa. Atas bunga yang kita terima kena pajak tarif progresif up to 35%, tergantung penghasilan kita gitu. Nah, jadi P2P lending itu mekanismenya tidak seperti penawaran umum atau penawaran non penawaran umum yang diatur dalam OJK, sehingga juga tidak bisa masuk ke reksadana. Nah, bagaimana dengan kripto gitu ya? Nah, kripto ini terus terang masuk ke kategori 8. Jadi di kategori 8 ditambahkan, reksadana boleh berinvestasi di efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Nah, jadi selama kripto ditetapkan oleh OJK, boleh dibeli reksadana, maka reksadana boleh beli. Nah, hingga video ini saya buat, tahun 2023 bulan September, setahu saya, ya, belum ada penetapan dan tidak ada rencana ke depannya juga untuk menambahkan aset kripto sebagai bagian dari aset reksadana. Oleh karena itu, reksadana juga tidak boleh berinvestasi di kripto. Menurut saya ini bagus juga sih, karena menganalisa saham itu sudah cukup sulit. Ya. Saham saja ada yang bagus, ada juga yang mohon maaf agak abal-abal gitu. Nah, kalau kripto yang nggak punya aset dasar, menurut saya lebih abal-abal lagi. Sudah seperti uang internet mainan aja. Jadi kalau misalnya tidak boleh masuk ke reksadana, bagus juga. Jadi dia menjaga supaya, jadi maksudnya kalau memang tidak masuk, ya mudah-mudahan reksadana tidak terlalu berspekulasi di sana. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.